Hai, masih dengan Ibu Mariati Marpaung di sini. Kita akan belajar mengenai alat gerak manusia. Namun sebelumnya Ibu mau menyapa, apa kabar Ananda semuanya? Pasti dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Wah, Ibu senang mendengarnya. Dan pastinya sudah berolahraga pada hari ini karena dengan berolahraga Ananda bisa membuat alat gerak tubuh Ananda menjadi sehat. Nah, apa saja sih alat gerak tubuh manusia? Kita coba pahami ya. Namun, sebelumnya Ananda harus coba mengerti bahwa ciri khas dari manusia adalah bergerak. Nah, untuk bergerak, pastinya alat geraknya Ananda harus paham. Alat gerak manusia adalah alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif yaitu tulang. Fungsi tulang sebagai alat gerak pasif, menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, melindungi organ vital. Sendi. Fungsi sendi, tempat terhubungnya dua tulang atau lebih, sehingga fungsi antar tulang dapat digerakkan. Alat gerak manusia aktif yaitu otot. Fungsi otot menjalankan dan melaksanakan kerja. Contoh, berjalan, mengangkat, memegang, menulis, dan sebagainya. Menggerakkan jantung, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Tulang. Materi tulang Ananda bisa ikuti di link yang sudah dibagikan atau dipelajari sebelumnya atau ada di deskripsi ini. Sendi. Sendi manusia terdiri dari sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, sendi geser, sendi gulung, dan sendi peluru. Mari kita lihat bagaimana cara bekerjanya. Sendi putar. Nah, Ananda, pada saat olahraga, pastinya guru olahraga akan meminta Ananda, salah satu kegiatannya adalah memutar leher atau memutar kepala Ananda. Nah, ketika memutar kepala Ananda bisa memutarkan kepala sampai dengan 360 derajat karena ada sendi putar di antara tengkorak dan tulang lehernya. Ciri khas sendi putar adalah kemampuannya untuk menggerakkan tulang dalam gerakan memutar rotasi bahkan 360 derajat dari tulang lain. Contoh sendi putar adalah sendi di bagian leher. Sendi putar ini membuat bagian kepala bisa memutar. Sendi geser. Sendi geser dikenali dari di bagian tulang yang bentuk gerakan bergeser searah secara mendatar. Contoh, sendi geser bisa dilihat pada bagian sambungan antara pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Nah, kalau Ananda olahraga basket ataupun juga bola ya, pasti Ananda seringkali melihat teman atau mungkin pernah terjadi pada Ananda bahwa pergelangan kaki Ananda atau pergelangan tangan Ananda mengalami pembengkakan. Nah, itu bisa terjadi karena sendi geser Ananda bergeser. Nah, segera diobati ya. Nah, sekarang kita menuju ke sendi pelana. Pernahkah Ananda menggoyang-goyangkan atau membuat jempol Ananda berjoget ria? Pasti sering ya. Mengapa? Karena di jempol Ananda ya, di lurusan dari tulang pengumpil Ananda terdapat sendi pelana. Sendi pelana membantu menggerakkan tulang ke berbagai arah, yakni ke samping, kiri, dan kanan, serta ke depan dan belakang. Meski cukup fleksibel, sendi ini tidak mampu bergerak memutar. Contoh sendi pelana yaitu sendi di bagian pangkal ibu jari. Nah, di sini ya. Nah, ini pun juga bisa berfungsi untuk membantu Ananda menulis. Jadi memegang pensilnya, menguatkan pensilnya di antara jari jemari Ananda. Sendi engsel. Sendi engsel bergerak seperti cara kerja engsel pintu, membantu tulang bergerak searah menyerupai pintu yang dibuka tutup. Contoh sendi engsel adalah sendi bagian lutut dan bagian siku yang bisa membengkok. Nah, ini ya. Nah, di sini terdapat sendi engsel. Sendi peluru. Sendi peluru merupakan jenis sendi untuk berbagai gerakan ke segala arah, termasuk gerak memutar. Sendi peluru memiliki rongga sendi dengan tulang yang ujungnya membulat, seperti bola. Contoh sendi peluru adalah sendi di bagian panggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha. Contoh lainnya, sendi pada bahu
yang menghubungkan tulang belikat dengan tulang selangka serta tulang lengan atas. Nah, ini ada di sini ya. Jadi kalau misalnya Ananda diminta oleh guru olahraga untuk memutarkan tangannya, nah itulah yang bekerja adalah sendi peluru. Ataupun juga mau mengangkat barang, nah juga termasuk digunakan sendi peluru. Dan juga kalau Ananda sering melihat para olahragawan yang atraktif ya, yang aktif, nah bisa memutarkan kakinya itu menggunakan sendi peluru. Sendi gulung ditandai dengan adanya rongga sendi dan bagian ujung tulang yang berbentuk bulat. Persendian ini menghasilkan gerakan dua sumbu arah secara fleksibel, kecuali gerak memutar. Contoh sendi gulung yaitu sendi yang ada di antara rahang serta antara tulang telapak tangan dan tulang jari tangan. Nah, ini dia ya. Jadi kalau ketika Ananda mengepalkan tangan itu sedang menggulungkan tangan, yang bekerja adalah sendi gulung ya. Nah, jadi ketika menulis tangan menguatkan pensil dan jari tangan menguatkan pensil dan ibu jari yaitu sendi pelana ya memegang pensilnya. Jadi saling bekerja sama. Ketika Ananda menendang bola, maka yang bekerja adalah seperti sendi peluru dan sendi engsel serta sendi gesernya sehingga tendangan bisa sangat jauh. Jadi sendi-sendi ini saling bekerja sama satu sama lain. Jadi kalau guru minta apa saja yang terjadi pada sendi yang berkaitan dengan kegiatan tertentu, Ananda bisa sebutkan. Otot adalah alat gerak aktif yang memungkinkan tulang melakukan sesuatu sesuai keinginan otak. Otot bekerja dengan berkontraksi dan berelaksasi. Macam-macam otot. Otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos itu berada di dalam tubuh manusia yang biasanya ada pada organ dalam tubuh manusia seperti contohnya di usus ya, saluran kemih dan sebagainya. Dan otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia nih yang berwarna merah ya, yang tersebar di seluruh tubuh, dan otot jantung. Selain otot lurik, yaitu otot polos dan otot jantung, hanya otot lurik saja yang bergerak dengan kesadaran manusia sesuai dengan perintah otak. Namun otot polos dan otot jantung di luar kesadaran manusia. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos, waktu kontraksi antara 3-180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelondong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak dan tidak dipengaruhi oleh otak. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran kita, dengan kesadaran kita. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang. Ciri-ciri otot lurik: bentuk silindris dengan garis gelap terang seperti ini, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel, mempunyai pigmen myoglobin, inti sel yang berada di tepi sel, yang berada di tepi. Nah, otot lurik inilah yang bekerja dengan tulang, yang membuat tulang dan juga sendi bergerak ya. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Jadi kalau berhenti manusia mati. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di luar kesadaran manusia,
Saraf yang mengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, seperti ini ya, bercabang dia. Nah, sampai di sini dulu dari Ibu. Kiranya ini semua bermanfaat bagi Ananda. Akhir kata, terima kasih dan salam sehat. Sampai jumpa lagi.